teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar humanistik, yang dimana teori belajar humanistik itu ialah sebuah teori belajar yang seru dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Teori belajar humanistik itu intinya belajar bukan cuma soal hafalan atau nilai, tapi lebih ke gimana belajar bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih paham diri sendiri, dan bisa berkembang sesuai potensi kita. Ada juga tokoh-tokoh penting dalam teori ini, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow terkenal dengan teori hierarki kebutuhan manusia. Jadi, kebutuhan manusia harus dipenuhi satu persatu dari kebutuhan dasar, sampai akhirnya bisa mencapai potensi terbaik dirinya. Sedangkan menurut Rogers, beliau berteori bahwa guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga bisa menjadi pendukung, motivator, dan menjadi teman belajar bagi siswa untuk merasa bebas dalam berkembang. Prinsip utamanya yaitu teori humanistik menekankan bahwa belajar harus memiliki makna bagi siswa. Setiap orang memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda. Tujuan utama dari belajar adalah membantu individu menjadi dirinya sendiri menjadi lebih baik, serta dalam proses ini guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing, bukan sekedar menyampaikan materi. Pembelajaran humanistik itu biasanya ciri-cirinya gini. Yang pertama, siswa diajak kembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Yang kedua, belajar fokus ke kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, motivasi belajar datang dari diri sendiri. Yang keempat, suasana kelas dibuat aman, nyaman, dan mendukung. Berikutnya, kita akan lanjut membahas bagaimana cara mengimplementasi dalam lingkungan kelas. Supaya teori ini bisa berjalan baik di dalam kelas, guru dapat mengetahui potensi dan kebutuhan siswanya. Contohnya, dalam pembelajaran di kelas, guru harus dapat mengetahui minat pembelajaran siswanya dengan media-media pembelajaran. Contohnya, bisa berupa visual, nyatat-menyatat, atau dengar menyimak, dan sebagainya. Dan guru dapat mengajak siswa untuk aktif dalam diskusi dan refleksi. Contohnya, guru juga harus bisa melakukan sesi pertanyaan kepada siswanya untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa terkait materi yang telah dijelaskan, maupun itu dari gurunya sendiri maupun dari teman siswanya. Dan guru juga harus dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Contohnya, guru menjelaskan tentang materi pembelajaran pajak, dan guru juga harus dapat menjelaskan kepada siswanya jenis-jenis pajak itu seperti apa, pajak itu apa, dan apa manfaat jika membayar pajak. Dan terakhir, guru juga harus dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan agar siswa dapat lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Manfaat dari teori belajar humanistik yaitu dengan menerapkan teori belajar humanistik yang dimana siswa akan merasa lebih nyaman, bahagia, percaya diri, serta bersemangat dalam belajar. Selain itu, mereka juga belajar untuk lebih mandiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri.
Jadi, itu dia pembahasan singkat tentang teori belajar humanistik. Ingat ya, belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi juga soal jadi pribadi yang lebih baik. Terus, semangat belajar dan kembangkan potensimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.